Hai, saya Muhammad Arsar Sulaiman. Di video kali ini kami akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum kita membuat jurnal, teman-teman harus tahu dulu dan paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Persamaan dasar akuntansi ialah persamaan yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dana. Persamaan dari dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liability ditambah equity. Aset adalah semua sumber kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah perusahaan. Liability adalah kewajiban, contohnya pajak yang harus kita bayarkan. Equity adalah selisih antara aset dan juga liability. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, harta atau aset atau aktiva. Yang dimaksud dengan aset ialah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya gedung, kendaraan, komputer. Harta atau aset dibagi menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Yang dimaksud dengan aset lancar yaitu harta yang habis dipakai atau umur ekonominya kurang dari 1 tahun. Jadi, tidak bertahan lama dan jika dipakai akan habis. Contohnya adalah uang. Misalnya kalian mempunyai harta sebanyak 1 juta rupiah dan kalian membeli barang seharga 1 juta rupiah. Tentunya uang tersebut akan habis, sehingga uang merupakan aset lancar. Harta atau aset tetap yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau umur ekonominya lebih dari 1 tahun. Contohnya bangunan. Misalnya ruang kelas. Jika kita gunakan ruang kelas tersebut, apakah ukurannya akan berkurang? Tentu tidak. Ukurannya akan tetap sama kecuali dalam kurun waktu 5 tahun atau bahkan 10 tahun mungkin bisa jadi akan ada kerusakan. Aset atau harta tak berwujud yaitu aset non moneter tanpa wujud fisik. Jadi aset ini tidak ada wujud fisiknya. Contoh hak cipta atau copyright dan nama baik perusahaan. Selanjutnya akun-akun aktiva. Akun-akun aktiva yaitu kas, tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka. Yang kedua, utang atau kewajiban atau dialitas. Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Utang atau kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Yang pertama, utang lancar, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar dan wesel bayar. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank atau utang hipotek. Selanjutnya 3, modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi modal. Yang pertama, pendapatan, yaitu peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, beban, yaitu aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, pref, yaitu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya ada pengelompokan akun yang harus kalian ketahui, yaitu ada 2, akun real dan akun nominal. Yang pertama, akun real.
yang termasuk ke dalam akun real yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Biasanya akun real ini dicatat ke dalam neraca. Yang kedua, akun nominal. Yang termasuk akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Biasanya akun nominal ini dicatat ke dalam laporan laba rugi. Teman-teman bisa screen soal ini terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan memasukkan transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juni terlebih dahulu, yaitu Nyonya Nadia menginvestasikan uangnya dengan rincian yaitu uang tunai sebesar 50 juta. Kita masukkan ke dalam akun kas, yaitu akun kas bertambah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian perlengkapan kasir sebesar 40 juta rupiah kita masukkan ke dalam akun perlengkapan sebesar 40 juta rupiah. Kemudian peralatan sebesar 20 juta rupiah kita masukkan ke dalam akun peralatan 20 juta rupiah. Seperti yang kita lihat dari soal, tanggal 1 Juni Nyonya Nadia menginvestasikan uangnya. Berarti terdapat akun modal di dalamnya. Sehingga kita jumlahkan antara kas, perlengkapan, dan peralatan. Jadi 50 juta ditambah 40 juta ditambah 20 juta sehingga modalnya menjadi 110 juta dengan keterangan modal awal. Kemudian tanggal 5 Juni dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sehingga akun kas berkurang sebesar 30 juta rupiah yang ditandai dengan tanda kurung dan sewa dibayar di muka bertambah sebesar 30 juta rupiah dengan keterangan beban sewa. Setelah itu kita jumlahkan antara transaksi yang terjadi pada tanggal 1 dan transaksi yang terjadi pada tanggal 5 dengan ditandai garis pada tabel. Kita selesaikan akun kas terlebih dahulu. 50 juta dikurang 30 juta sama dengan 20 juta. Perlengkapan kita turunkan 40 juta. 30 juta kita turunkan, 20 juta kita turunkan, dan modal kita turunkan 110 juta rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 10, yaitu diselesaikannya pengenaan jasa rias pengantin pada pernikahan Lia dan Roni, berarti pendapatan jasa. Sehingga kas bertambah sebesar 10 juta dan juga modal bertambah sebesar 10 juta dengan keterangan pendapatan jasa. Kemudian kita jumlahkan lagi 20 juta ditambah 10 juta sama dengan 30 juta. 40 juta kita turunkan, 30 juta kita turunkan, 20 juta kita turunkan, dan modal 110 juta ditambah dengan 10 juta menjadi 120 juta. Kemudian kita lanjutkan dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 17 Juni, yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 secara kredit. Berarti akun perlengkapan bertambah Rp500.000. Dan perhatikan baik-baik pada soal yaitu secara kredit, sehingga kas tidak berpengaruh tetapi utang bertambah sebesar Rp500.000. Kemudian kita jumlahkan kas 30 juta kita turunkan, perlengkapan 40 juta ditambah Rp500.000 kita jumlahkan menjadi 40 juta 500. Sewa dibayar di muka 30 juta kita turunkan, peralatan 20 juta kita turunkan, utang Rp500.000 kita turunkan, modal Rp120 juta kita turunkan dengan keterangan membeli perlengkapan. Kemudian kita lanjutkan dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Juni, yaitu dikeluarkan uang untuk iklan sebesar Rp450.000. Dikeluarkan uang, berarti kas berkurang sebesar Rp450.000 dan modal berkurang sebesar Rp450.000. Kita jumlahkan kembali, 30 juta dikurang Rp450.000 mendapatkan hasil Rp29.550.000. Perlengkapan Rp40.500 kita turunkan, sewa dibayar di muka 30 juta kita turunkan,
Peralatan 20 juta kita turunkan, utang 500.000 kita turunkan, modal 120 dikurang 120 juta dikurang 450.000 rupiah, yaitu 119.550. Kemudian kita lanjutkan dengan tanggal 25 Juni, yaitu Nyonya Nadia mengambil uang dari kas untuk pembayaran biaya rumah sakit anaknya sebesar 1.500.000. Berarti pengambilan pribadi atau prive, sehingga kas berkurang sebesar 1.500.000 dan modal berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan prive. Kita jumlahkan kembali, kas 29.550 dikurangkan dengan 1.500.000 menjadi 28.050.000 rupiah. Perlengkapan kita turunkan 40.500.000, sewa dibayar di muka kita turunkan 30 juta, peralatan kita turunkan 20 juta, utang kita turunkan 500, modal kita jumlahkan 119.550 dikurang dengan 1.500.000 menjadi 118.050.000 rupiah. Transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30 Juni dibayar gaji karyawan. Berarti kas berkurang, gaji karyawan sebesar 1 juta, kas berkurang sebesar 1 juta, modal berkurang sebesar 1 juta dengan keterangan beban gaji karyawan. Kemudian kita jumlahkan lagi, kas 28.050.000 dikurang 1 juta menjadi 27.050.000. Perlengkapan kita turunkan 40.500, sewa dibayar di muka kita turunkan 30 juta, peralatan kita turunkan 20 juta, utang kita turunkan 500.000. Dan modal kita jumlahkan 118.050 dikurang 1 juta menjadi 117.050.000. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkan antara aktiva dan pasiva. Aktiva berarti kita menjumlahkan hasil akhir dari kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan peralatan. Kemudian pasiva berarti kita menjumlahkan hasil akhir dari utang dan hasil akhir dari modal. Sehingga aktiva yang kita dapatkan yaitu 117.550.000 rupiah dan pasiva sebesar 117.550.000 rupiah. Sehingga harta atau aktiva dan pasiva kita sama dan dianggap sebagai balance. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.